Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 18 ingin menyampaikan hasil mini riset kami yang berjudul Kejujuran Hati, yang berkelompok saya sendiri Putri Muslimah NIM B1001900525 dan Estiana Puspita NIM B1001900488. Pengertian jujur sendiri dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah as-sidqu atau as-sidik, memiliki arti nyata atau berkata benar. Artinya, kejujuran merupakan bentuk kesesuaian antara ucapan dan perbuatan atau antara informasi dan kenyataan. Lebih jauh lagi, kejujuran berarti bebas dari kecurangan, mengikuti aturan yang berlaku dan kelurusan hati. Tujuan utama mini riset kami untuk mengetahui tingkat kejujuran mahasiswa semester 3 manajemen. Definisi jujur menurut para ahli, menurut Imam Al-Ghazali secara istilah, jujur atau as-sidqu bermakna pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketiga, ketegasan dan kemantapan hati, dan keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Definisi menurut Imam Al-Jurjani adalah kesesuaian hukum terhadap kenyataan. Jujur adalah lawan dari berdusta. Keutamaan berperilaku jujur itu sendiri ada mendapatkan kemuliaan dan pahala di sisi Allah, merupakan jalan ke surga. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Mendapat ampunan serta pahala yang besar. Mereka yang memiliki sifat jujur dalam dirinya akan terhindar dari sifat tercela seperti munafik. Mereka yang jujur akan disenangi dan dipercaya sesama manusia, sehingga hidupnya berkah dan rezekinya pun dimudahkan, sebab mereka yang jujur ini dikenal amanah. Manfaat berperilaku jujur. Berperilaku jujur menjadikan diri lebih tenang dan tidak was-was dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, mendapatkan empati dan simpati dari orang lain, mendapatkan kebaikan bagi diri sendiri serta bagi orang lain, terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Tuhan Yang Maha Esa, menjadikan pribadi yang tanggung jawab, amanah, dan dapat dipercaya, menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang dilarang oleh negara seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, terhindar menjadi manusia-manusia yang munafik, mendapat rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mendekatkan diri kepada pintu surga, dan terakhir menumbuhkan sikap optimis dalam menjalani hidup di dunia. Dalil Al-Quran tentang jujur, perintah Allah untuk dekat dengan orang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Ada juga di sini kewajiban berbicara jujur dan memenuhi janji. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi ha'ufu wa dzalikum wa saddakum bihi la'allakum tadhakkarun, yang artinya, apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar ingat. Quran Surat Al-An'am ayat 152. Di sini juga ada hadis tentang jujur. Kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan surga. Yang artinya, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang yang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lanjut, di sini ada
grafik hasil penelitian kami yang bisa diambil kesimpulan dari grafik tersebut. Dari penelitian mengenai tingkat kejujuran mahasiswa manajemen angkatan 19 kelas C FEB UMS adalah mahasiswa di kelas ini sudah banyak yang menerapkan perilaku jujur dalam kegiatan belajar. Mahasiswa senantiasa jujur saat sedang ujian atau mengerjakan soal yang diberikan dosen di dalam kelas. Sedangkan dampak yang diterima mahasiswa di antara lain merasa tenang, nyaman saat mengerjakan dan pembelajaran di dalam kelas yang diberikan oleh dosen. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.